Resolusi 2023 saya tidak ada. Dalam artian tidak ada. Mungkin cita-cita saya untuk saat ini tidak ingin memiliki keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Adit, Ulun Antung, Ulun Hasme, Ulun Bagas, Hanapi, Ulun Ervina, Vicky, Ulun Mugi. selamat bertemu kembali pada episode kedua Tonjok. Kali ini kita mau mengangkat segmen tentang resolusi tahun baru tahun 2023. Jadi ada 3 segmen yang akan kita angkat hari ini. Yang pertama refleksi. Jadi masing-masing dari teman-teman merefleksikan tentang apa aja sih yang pengalaman terbaik mereka di tahun 2022. Terus segmen kedua kita punya resolusi tahun baru. Terus ketiga kita punya giveaway, nanti mungkin dari teman-teman ada yang menjelaskan. Terus langsung ke segmen pertama ya. silakan. Untuk pertanyaan pertama ini kita jadi masing-masing dari saya dulu. Pengalaman berharga apa aja yang kawan-kawan dan Bapak dapatkan di tahun 2022 ini? Jadi secara pribadi pengalaman berharga yang Ulun dapatkan di tahun 2022 ini adalah yang pertama bertemu orang-orang hebat yang ada di Dispusip Tala. Kedua mampu bekerja sama dengan kawan-kawan tenaga ahli di Dispusip Tala. Terus yang ketiga kita berhasil mempersembahkan karya yang terbaik untuk Dispusip Tala sehingga indeks pembangunan literasi masyarakat kita meningkat. Mungkin dari Bapak. Baik, pengalaman yang sangat berharga. Ini tidak jauh berbeda dengan Adit, bahwa terus terang ini menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi Ulun bahwa di dalam perpustakaan ini sebenarnya banyak yang perlu kita pelajari, terutama untuk pengetahuan tentang audiovisual, yang mana ini pendukung untuk kegiatan literasi. Kemudian dengan bertemu dengan kawan-kawan yang mempunyai bidang atau keahlian masing-masing, sejarah misalnya ada yang musik atau ada yang lain-lain, termasuk kelas-kelas yang lain bahasa Inggris, sehingga kita bisa mengembangkan perpustakaan untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu yang pengalaman yang khususnya di perpustakaan ini yang dapat saya alami untuk pengetahuan yang sekarang ini. Terima kasih ya Pak. Kalau Mas Hasmi gimana nih? Mungkin nggak banyak sih, tapi yang penting bikin seneng. Contohnya kayak bisa puasa bareng orang tua, karena udah 2 tahun nggak puasa bareng kan. Selama 2 tahun 2020 sama 2021 kemarin. tahun depan belum boleh. Itu kan suatu kemajuan. Ya mungkin itu sih, karena nggak banyak berubah dari tahun-tahun dulu. Tapi itu udah cukup menurut saya. Bang Jali? Dispusip keren. Itu aja? Nah itu. Sudah mulai Vicky gimana Vicky? Bagas paling tahu Bagas soalnya. silakan. Biar random. Ayo. Dekat lagi nih. 2022 merupakan tahun terberat tapi membuatku menjadi kuat. Wah. Semangat. Sangat. Itu aja? Tidak. Kalau Mas Bagas gimana Mas Bagas? Oke, pengalaman tim terbaik tahun ini bergabung di audio visual.
nggak tahu. Tadi ingat. Kayak Pina. Oke. Itu bisa kerjasama lah bareng. Mantap. Diskusi mantap. Kalau Ervina gimana? Ervina? Kalau Ulun sendiri bergabung di diskusi merupakan pengalaman yang berharga dan bisa jadi highlight kaleidoskop tahun ini karena Mantap. dapat kesempatan bisa menyalurkan bakat dan minat di diskusi yang mana sebelumnya memang minat di bidang literasi cukup tinggi dan dapat kesempatan di sini untuk mengembangkan bakat literasi serta supaya semoga suatu saat bisa jadi bermanfaat juga bagi orang lain. Itulah. Udah. Mas Mungki? Ya, mau tidak mau tahun ini menjadi tahun perkenalan budaya. Jadi lewat kawan-kawan ini menambah khasanah budaya Nusantara menjadi berwarna lagi untuk saya. Itu menarik sekali dan ya jadi hidup. Nah, terus kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Hasil terbaik atau pencapaian terbaik dari kawan-kawan dan Bapak di tahun 2022 ini apa aja sih Pak? Kalau bisa direfleksikan melalui kata-kata. Kalau Bapak gimana Pak? Baik ya, alhamdulillah di tahun 2022 ini dari hasil kerjasama kita perpustakaan jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pemustaka kita sudah cukup banyak yang berkunjung maupun minta kunjungi, dan dibarengi dengan meningkatnya jumlah anggota perpustakaan yang saya rasa sangat luar biasa, yang mungkin 200% lebih dari 900-an menjadi 2000-an sekarang. Ini pencapaian yang luar biasa karena kita mengelola perpustakaan sebaik mungkin dan senyaman mungkin sehingga pemustaka ini lebih enak, lebih nyaman, lebih menarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang ini tetap kita tingkatkan, kita usahakan, kita benahi dengan kerjasama dari kawan-kawan semua. Ini bisa perpustakaan bisa lebih baik lagi sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Kita di perpustakaan ini tetap harus maju dengan segala kekurangan, dengan mengupayakan kekurangan kita mencari kelebihan yang bisa kita tonjolkan untuk masyarakat pada umumnya. Demikian. Oke. Kalau Bagas gimana Bagas? Oke. Mungkin pencapaian dapat medali emas Pak. Itu aja sih. Ini apa sekalian aja dijelaskan itu dalam perlombaan apa dan bagaimana kapan dapatnya, silakan Bagas. Jadi sekitar November tadi teman-teman atlet di Tanah Laut berjuang di prok kandangan. Terus saya di kategori hip hop, jadi dance sport. Oh, di sport. Jadi bisa ngedance. Alhamdulillah juara 1. Bisa ngedance. Ya ada jamnya. Joget acak adut. Oke. Kalau Ervina gimana Ervina? Kalau Ulun pribadi, pencapaian Ulun di tahun ini menurut Ulun bisa melampaui batas yang Ulun kira sebelumnya kada bisa. Kayak misalnya untuk mengembangkan bakat sebagai seorang introvert, awalnya takut melihat orang banyak, akhirnya setelah bergabung di sini dan dapat kesempatan beberapa kali jadi bisa membawa acara, kemudian menghadapi anak-anak yang jumlahnya ratusan, kemudian mengembangkan skill mengajar juga. Selain itu di luar juga dapat tawaran untuk siaran radio, hal yang sudah jauh-jauh hari sebelumnya pernah jadi impian, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya sebagai seorang pemalu sulit untuk bisa mengembangkan public speaking. Ternyata hal itu bisa dilakukan dengan latihan dan keberanian. Kalau Vicky gimana Vicky? Sambil diminum Pak. Aus. Nungguin ya.
Kalau menurut aku di tahun 2022 ini banyak kesan-kesan yang bermakna. Mungkin dari segi hal kecil maupun segi hal besarnya. Mungkin dari yang berkesan banget itu tahun ini banyak sekali film yang dibikin daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bikin 1 atau 2 aja. Tahun ini bisa 5 lebih bikin film. Terus hal yang patut dibanggakan juga, film yang kita directori itu bisa di screening di play hari di Taman 0 km dan antusiasnya luar biasa waktu itu. Nah itu suatu momen yang wah parah sih, gokil. Nah harapannya untuk tahun 2023 nanti ya bisa lebih lah dari tahun 2022 ini. Nah, tahun 2002 aja sudah berkesan, apalagi tahun depan. Amin. Kalau Ulun, pencapaian terbaik yang Ulun rasakan pada saat ini, yang pertama bisa kembali menjadi ayah yang baik dan berguna bagi kedua anak-anak. Terus untuk saat ini saya belajar menjadi seorang kakak bagi kawan-kawan di tenaga ahli, baik itu di rumah produksi audiovisual maupun tenaga ahli multimedia lainnya. Terus bersama mereka Ulun secara pribadi belajar bagaimana cara menoleransi, bagaimana cara memberikan pendapat, memberikan masukan, membangun kepada kawan-kawan. Terus ya yang terakhir yang sangat saya rasakan adalah di diskusi Petala di tahun 2022 saya belajar untuk mengendalikan atau menurunkan ego. Mungkin itu aja. Kalau dari Bang Jali gimana? Kesan di tahun 2022 itu dapat dengan beberapa yang hebat dan keren. Di tahun 2023 semoga saya tetap menjadi orang yang terlibat. Terus kita lanjut ke siapa yang belum dapat dilihat? Oh Hasmi. Simpel aja. Sebenarnya senang karena udah dapat soft skill tambahan aja di tahun ini. Semoga tahun depan si soft skill ini bisa berguna buat diri sendiri sama orang-orang di sekitar. Mas Muki gimana pencapaiannya di tahun 2022? Ya. Secara personal yang paling berkesan dan terekam adalah banyaknya talenta dari komunitas yang ingin belajar film. Jadi ada beberapa anak dari usia SMP, usia SMA, kemudian mereka berkumpul, berkomunitas, belajar bareng masalah film, dasar gitu, kita saling belajar di situ. Dan ternyata di waktu HUT Tanah Laut yang ke-57 kemarin ada beberapa kelas yang saya ikut di dalamnya, belajar di dalamnya, ternyata menjadi yang terbaik di Maruda yang kita selenggarakan Maruda itu sih. Dan ya beberapa kawan ini mampu menambah ilmu yang saya istilahnya saya cari-cari selama ini, dan mereka adalah yang terbaik juga. Itu yang pesan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan guru untuk pedoman kita melangkah di tahun 2023 atau tahun-tahun yang akan datang? Hasmi, kita mulai dari Hasmi. Ya, pelajaran tahun 2022 itu yang jelas sih rajin menabung gitu. Jadi kita nggak tahu, soalnya nanti tiba-tiba lagi membutuhkan uang mendadak kan. Nah itu saran untuk diri kita yang lebih baik di tahun depan. Kalau dari Bapak gimana Bapak? Ya pelajaran yang didapat ya itu tadi, bahwa kita ada pengalaman-pengalaman baru
dari berbagai bidang untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan adanya kawan-kawan tenaga ahli ini untuk menerapkan keahliannya di perpustakaan untuk dalam rangka pembinaan, pemberian pengetahuan kepada pustakawan yang datang maupun yang kita kunjungi untuk meningkatkan pengetahuan mereka dari misalnya ya kalau kita di Manunggal itu ada kelas audiovisual, ada kelas sejarah seperti tadi ya, terus ada yang bahasa Inggris juga di perpustakaan. Nah ini pengalaman-pengalaman saya yang memang waktu dulu belum ada, tapi setelah kita programkan di tahun 2022 ini bisa kita laksanakan dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik, dan nanti ya tetap di 2023 tetap kita lanjutkan lagi dengan berbagai macam kelas-kelas lagi, mungkin akan lebih banyak lagi sehingga pustakawan lebih banyak lagi ke perpustakaan untuk menggali ilmu pengetahuan yang ada. Demikian. Kalau Mas Bagas gimana Mas Bagas? Untuk pelajarannya pesan beneran sih Ya, jadi dalam 2022 ini banyak ketemu orang-orang, jadi kayak belajar memahami sifat dan watak orang-orang itu berbeda-beda, cara menghadapi orang gimana itu udah banyak belajar. Mungkin itu aja Pak, paling banyak pelajarannya. Oke. Dari Bang Jali gimana Bang Jali? Pelajaran di tahun 2022 ini semoga tidak mudah percaya dengan orang lain. Kalau Mas Mugi? Iya, kalau saya pelajaran yang bisa saya petik di tahun ini itu ada 3 kunci: sabar, syukur, ikhlas. Nah, di situ. Mantap ya. Karena selama 1 tahun Ya, terakhir tidak ada honorariumnya ya. jadi 6 relawan. Suka relawan murni. Kurus lo. Dasar kurus. Kalau Dede Ervina, Kalau ulun, pelajaran moralnya adalah belajar mengelola ekspektasi dan memaafkan diri sendiri serta menerima kekurangan diri. Itu Pak. kalau ulun, pelajaran berharga yang ulun bisa petik di tahun 2022 ini adalah jangan pernah meremehkan hal terkecil apapun, karena semuanya ada manfaatnya dan semuanya punya tantangan-tantangan tersendiri. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu dari luarnya aja. Dulu terus terang ketika Februari pindah ke Diskusi Tala, wah kecil nih, kecil. Ternyata di luar ekspektasi dan sangat-sangat dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan di bersama kawan-kawan yang di sini. Dan alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sangat disupport dan sangat didukung oleh Bapak Kepala Dinas di samping saya ini. Next, untuk Piki gimana? Keluarkan kata-katamu. Wah, ceramah nih. Jadi apa tadi pertanyaan? Pelajaran-pelajaran. Pengalaman apa pelajaran apa yang kamu jadikan pedoman nanti di tahun-tahun berikutnya? Bagi saya di setiap harinya itu adalah pelajaran. Setiap hal yang terjadi itu pelajaran, baik itu hal berat, hal kecil, ataupun hal yang kita sepelekan. Nah itu. Tapi garis besarnya tahun ini tuh kayak membatasi sesuatu, bukan melewati batas ya, melainkan tidak ingin terlalu over lagi, over ambisius, over sharing, over ya banyak lah yang terlalu berlebihan, dan juga jangan terlalu juga menutup diri, kayak menarik diri terlalu lama, terus
tidak mau berteman dengan siapapun, anjay. Nah, artinya di tengah-tengah itu secukupnya. Nah, secukupnya itu di tingkatan yang berbeda. saja. Nah, yang sedang-sedang saja kayak lagu ya. Lagunya apa, Bek? Yang sedang-sedang saja. India secukupnya. Iya. Nah, dengan berakhirnya jawaban dari Vicky, maka berakhir pula segmen pertama pada tonjok episode kedua ini. Lanjut, kita masuk ke segmen kedua, resolusi tahun baru. Jadi kawan-kawan mau menceritakan nih apa aja sih yang mau dilakukan di tahun 2023 yang akan datang, dan apa aja sih mungkin goal yang mau dicapai di tahun 2023 ini. Jadi mulai dari saya, ini bukan sebuah hal yang muluk-muluk, mungkin bagi orang lain ini adalah sebuah mimpi. Oh, itu memang orangnya suka mimpi tuh. Saya mau menjadikan diskusi Tala ini sebagai pusat peradaban di tanah laut. Next, Asmi. Peradaban. Karena masih bebas, nah umum kan Bang? Umum. Umum kan Bang? Oh iya, berartinya harapannya tahun 2023 itu lebih ke ini sih, punya Istri. Ya itu, anggaplah itu. punya teman yang lebih banyak daripada sekarang sih, karena awal rezeki semuanya itu dari teman pelajaran, semuanya dari teman, jadi semakin banyak teman bisa jadi tambahan pendapatan. freelance. Next, Penggaling. Di tahun 2023 sesuai dengan jurusan saya sejarah dan ada mata kuliah kearsipan dan pemusiuman, maka Pustaka ini insya Allah untuk bahan-bahan arsip statis, foto-foto sejarah di masa lampau yang ada di tanah laut bakalan saya kumpulkan, dan benda-benda artefak apa namanya, Fosil. Naskah kuno. selain benda Iman. yang virtual. Imitasi. Replika. seperti radio pada zaman Hindia Belanda era kemerdekaan akan saya bawa hari Senin ini di ruangan arsip, uang kuno zaman Jepang dan uang VOC, karena saya ingin diskusi itu nilainya A, bukan sekarang C. Kalau Bapak gimana Bapak? Ya, 2023 harapan kita seperti tadi diskusi bisa lebih maju dengan kerjasama kita untuk bisa lebih baik lagi. Hal-hal yang mungkin kekurangan-kekurangan kita bisa kita tutupi dengan kelebihan kawan-kawan sehingga kita dapat lebih maju bersama lagi. Mungkin itu secara singkat. Mas Bagas? Oke, mungkin 2023 Pensiun dini. Baru masuk sini. Jadi 2023 insya Allah mempunyai mimpi untuk membuat karya dalam bentuk video dengan mengumpulkan pemuda-pemuda seni di tanah laut. Mantap! Iya. Kayak pernah mendengar. Wah, tunggu aja tahun depan. Kalau Erwin gimana ya? Wah, ini personal atau gimana Bang? Luas. Luas. Yang paling dirasakan. Oke, yang paling dirasakan sebagai satu-satunya perempuan dalam FEB ini, resolusi 2023 adalah cerdas mendampingi suami. Iya, cari suaminya dulu. Promosi. Cerdas mendampingi suami, cerdas finansial, juga cerdas emosional, cerdas spiritual. Itu resolusi 2023. Amin. Kalau Mas Mugi gimana? Mbah. Bang Mugi gimana? Ya, resolusi 2023 mungkin akan mencapai cita-cita atau mimpi di tahun 2022 yang belum terwujud.
Terus semoga tanah laut mimpi semoga tanah laut muncul banyak sekali komunitas-komunitas, baik komunitas literasi, komunitas film, komunitas sejarah. Jadi kita bisa saling bersimpun bareng-bareng membangun tanah laut melalui literasi yang terbangun dari komunitas. Sinergitas. Ya, sinergitas. Dede, Vicky, the last one. Resolusi 2023 saya tidak ada. Dalam artian tidak ada. Mungkin cita-cita saya untuk saat ini tidak ingin memiliki keinginan. Karena kalau memiliki keinginan terlalu banyak, maka semakin banyak hal-hal menyakitkan yang datang. Hidup let it flow aja. Sumber penderitaan. Hidup let it flow, mengalir kayak banyu di sungai. Ada pup, berkelok kayak sedikit. Empati kata hati, jangan sekali-kali. Yang penting himungi orang-orang di sekitar dan menghimungi orang tua. Belum hendak lulus tahun kena. Amin. SH. ST, SH, MM, MSI. Oke, dengan berakhirnya resolusinya Bang Vicky yang dimana dia akan diam saja, tidak melakukan harapan dan melakukan sesuatu, maka berakhir pula segmen kedua ini. Kita akan kembali ke segmen ketiga yang akan dipandu oleh. Halo, kembali lagi di segmen terakhir giveaway di episode kedua Tonjok. Terus di episode kali ini kita mau bagi-bagi hadiah dan giveaway sih, lebih tepatnya ya. Hadiah giveaway, jadi berupa apa nih? Tapi kita bikin Challenge peraturannya dulu. Ya, ada challenge-nya. Ada challenge, jadi pertama harus follow IG Dispusip, terus subscribe Ya. YouTube kita. Ya. Kemudian, Dan berikan komen terbaik, tergokil kamu, terus mention teman-teman kamu. ya, minimal 3 ya. Minimal 3 orang, jangan lupa. Terus Hadiahnya apa Kak? hadiahnya ada 3 voucher Literaria Humilis Yang di atas. yang ada di atas. Kedainya akan bentar lagi buka. Ya, di lantai 3 nanti ya. Jangan lupa mampir ke perpustakaan dan ke atas juga ya. Terima kasih semuanya. Dadah di 2023. Pada kawan-kawan, Bapak ulun ucapkan terima kasih. udah ikut dalam konten judul episode kedua Tonjok. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like YouTube channel kami yang masih baru. Komen and share IG, share YouTube, share WA, Twitter, share grup keluarga Amuntai, keluarga Hulu Sungai. Fansline, Facebook, Bigo Lab. Itu ada lonceng nah dipicik aja loncengnya tuh supaya ada Bunyiin notification. lonceng. selamat berjumpa di episode selanjutnya. Salam literasi. Salam literasi. Tonjok. Kita dijok. Aku tuh